kepada Allah Subhanahu wa taala, yang harus kita akui. Baik mata kita, baik hati kita, baik mulut kita, baik tangan kita melalui HP, luar biasa. Enggak ada habisnya maksiat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Keuntungan kita sebagai umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan kita sia-siakan ketika kita ini tempat daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala turun. Jangan diabaikan, jangan dianggap sepele. Wah, ini tempat insyaallah menangkal daripada bala. Ini air tadinya turun, enggak jadi ada orang zikir. Allahu akbar, sallallahu ala Muhammad. Yang tadinya turun enggak jadi turun. Kenapa? Ada orang zikir, ada orang selawat, ada orang tua bermunajat, ada orang tua yang memohon. Bayangin, di sini lebih ada daripada orang-orang tua kita yang lebih dari 50 tahun. Ada yang mungkin 60 tahun. Yang ketika bermunajat hari ini, ya Allah ampuni dosa-dosa kami. Mungkin dosa-dosa kita yang tadi enggak terima, ada orang tua yang munajat hari ini di tempat ini, dosa kita pun diampuni Allah Subhanahu wa taala. Karena lantaran ada orang-orang tua di tempat ini. Bayangin. Lalu bagaimana ketika satu RW turun ke tempat ini, penuh ini jalanan, Masya Allah. Negeri ini, kampung ini berkah dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia selalu mengingat Allah, mengingat daripada Sayyidina Muhammad melalui zikir Ratibul Idrus, melalui Maulid Simtudurar yang kita baca hari ini. Bayangkan saudara, kita tidak bisa melihat rahmat ini turun seperti apa. Kita tidak bisa melihat daripada berkah ini turun seperti apa. Tetapi kita bisa merasakan ketika kita keluar dari tempat ini, kesejukan hati kita karena zikir kita, ketenangan hati kita karena zikir kita dan sholawat kita, dan ketenangan kita berkumpul daripada orang-orang soleh, guru-guru kita menatap daripada guru-guru yang mulia, guru-guru yang istimewa di hadapan kita, yang insya Allah beliau pun bisa memberikan syafaat buat kita ketika kita sami'na wa ata'na, ketika kita tidak berhadapan dengan Rasul, kita sampai kepada warasatul anbiya, ulama pewarisnya Nabi kita Muhammad. Kita tidak sampai mungkin, tapi ada tangan-tangan Nabi di sini. Di sini ditempatkan daripada Ustaz Yusuf, Ustaz Ibn Husain. Alhamdulillah. Kita kenal Paru dari zaman dulu, luar biasa keadaannya. Tapi bersyukur tanpa disadari, ada yang membackup, ada yang menjaga, ada yang memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin setiap malamnya bermunajat kepada Allah agar ini kampung diamankan, agar ini kampung diselamatkan, agar generasi yang ada di kampung ini diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita enggak tahu. Tapi apa timbal balik tidak ada mungkin. Mereka tidak mengharapkan apa-apa, tapi mengajak dan tidak pernah bosan untuk mengajak, membawa kita, mengenalkan kita kepada Allah dan Rasulnya. Dikasih bonus, Nabi Adam sulit bertobat, kita dimanapun kita bertobat, kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sia-siakan tempat seperti ini. Apalagi kita bisa bawa anak-anak kita, alhamdulillah. Walaupun mereka tidak hadir, tapi mereka bisa melihat. Mungkin Allah turunkan rahmat kepada mereka, anak-anak kita tadi yang tadinya tidak bisa mengikuti selawat, duduk hari ini, diri hari ini, mereka mengikuti daripada mulut-mulut mereka berpikir, ya Nabi salam alaika. Alhamdulillah. Ayo mumpung kita sama-sama diingatkan nama Allah. Bukan Al-Fakir memberi maaf, beri maaf. Beliau luar biasa di sini. Guru-guru kita yang ada di sini orang-orang istimewa. Cuma kita tertutup mata kita. Karena apa? Karena kita tidak pernah mengistimewakan daripada orang-orang yang diistimewakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak pernah menjadi istimewa di hadapan Allah dan Rasul. Ayo sama-sama. Nabi ngiringin kita tentang taubat. Ya ayyuhan nas tubu ilallah qabla an tamutu. Wahai manusia, kembalilah kepada Allah, taubatlah kepada Allah sebelum kalian daripada mati, merenggut daripada nyawa kalian. Kita disangka di mana kesempatan kita?
lam yughir, sampai di kerongkongan masih diterima tobat kita, permohonan Nabi kita Muhammad masih diterima. Astagfirullah. Paling ngapan masih diterima. Tapi Nabi Adam 40 tahun dalam satu riwayat, lebih dari 40 tahun dalam satu riwayat, terus dalam keadaan telanjang, menundukkan wajahnya ke hadapan bumi, tidak berani menegakkan ke atas daripada ke langit, tidak berani. Membaca doa Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya, diampuni juga. Dalam satu riwayat datang malaikat Jibril bisikin, Gul baca, Ya Rabbi as'aluka bihaqqi Muhammadin ila ma ghafartali wa'fu anhu, dengan haknya Muhammad supaya engkau ampuni aku. Bayangkan Nabi kita belum diciptakan secara jasad, belum dilahirkan, tapi Nabi Adam alaihissalam ketika diterima tobatnya menggunakan nama Nabi kita Muhammad. Kita disuruh zikir tadi, disuruh selawat biar berkah turun. Lewat terlatib, lewat maulid. Nabi Adam bapak kita, Abdul Basar bapak kita, memohon daripada wasilah dengan haknya Nabi kita Muhammad. Kita, ayo bangkitkan diri kita, buatkan gairah diri kita agar kita selamat. Kita berharap memohon syafaat daripada Nabi. Mungkin taubat kita tidak bisa terima sama Allah. Taubat ini harus pakai syarat. Jangan mengulangi lagi daripada perbuatan tersebut. Banyak daripada syarat taubat. Tapi selawat yang kita baca hari ini sudah menggugurkan dosa-dosa kita. Kita beri penyiar yang goyang kayak kiri kan, Sallallahu alaihi Muhammad beri lalai. Bahkan ulama sering membicarakan engkau riak pun ketika membaca selawat tidak apa-apa. Jangan sia-siakan waktu-waktu kita di tempat ini. Yang muda, yang tua, bapak-bapaknya, ibu-ibunya, kita nggak tahu kita kapan akan sampai kepada Allah. Hari ini kita senang, hari ini kita gembira, hari ini kita merasa umur kita panjang. Next suatu saat malaikat maut datang menghadap kita. Tidak peduli yang sehat, tidak peduli yang sakit. Datang sudah waktunya ajal menjemput. Kita mau apa? Sementara kita dalam tidak dekat dengan Allah, sementara kita tidak dekat dengan ulama, sementara kita tidak dekat dengan majlis taklim. Seseorang tadi kata beliau dikumpulkan dengan orang yang dicintainya. Wah, kita mencintai siapa? Mana bukti cinta kepada Nabi kita Muhammad? Ustaz kita. Mana bukti perhatian kita kepada agamanya Nabi Muhammad? Ustaz kita. Minimal kita ikutan setelah antum menjadi pengikut. Wa insyaallah antum akan menjadi pengamal daripada pengikut apa yang antum ikuti. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita kepada Allah tidak terhingga terus karena tobat kita dimanapun kita bertobat kepada Allah, Allah terima. Umat Nabi Musa alaihissalam ketika melakukan kesalahan, bila salah tangannya dipotong, bila kena najis tangannya diiris, bila mau tobat kepada Allah dia cari gunung yang tinggi, dia hancurkan dirinya sampai mati, baru terima tobatnya Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak menyesali kembali kepada orang-orang soleh, dekat sama orang-orang soleh, zikir, salawat, duduk, dengerin nasihat, insyaallah dosa disampaikan. Karena Nabi sudah menjanjikan ketika orang duduk di majlis ilmu, majlis zikir, majlis salat, sebelum dia duduk, dosa-dosa diampuni Allah Subhanahu wa taala. Antum enggak meminta astagfirullah, tapi antum di sini sudah dibuat di tempat ini. Allah ampuni kita. Alhamdulillah. Jadi yang haji bukan yang tua, yang tua wajar, yang belum mati, ya salah tadi. Mati mengenal umur. Orang sehat itu terbuka, besok beneran musola masjid. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemarin aku ngobrol sama gua. Umur. Yang sakit itu bertahun-tahun kagak mati-mati. Dah, jadi ngelek waktu ini zaman kita sudah sedikit lagi mau diajak yang Masya Allah.
Udah fitnah di mana-mana, mengadu domba kiai, mengadu domba habaib. Masya Allah. Wah, antum yang punya media sosial, kalau antum nggak cerdas ikut-ikutan. Kita nggak tahu apa ilmunya. Yang penting mahabbah, cinta, kata guru kita. Mahabbah, cinta, tanam. Dalam diri, insya Allah ketika cinta sudah cinta majlis taklim itu, nggak apa-apa. Jadi tukang gelar karpet nggak apa-apa. Biar kita udah tua, ini bikin kopi nggak apa-apa. Bak kita mahal makin. Ayo sama-sama kita gerakan lagi ini. Kita buka lagi gairah kita, memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya setiap kali sholat selalu minta sama Allah, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Minta tuh sama Allah agar kita apa? Bisa minta tolong ya Allah, minta tolong kita, diminta tolong sama Allah. Banyak orang tua dari pesantren, bahkan ustaz sendiri nggak pandai berzikir kepada Allah. Banyak orang yang ngerti tidak bisa bersyukur kepada Allah, yang punya nikmat Tuhan banyak, tapi dia tidak bisa bersyukur kepada Allah. Tapi kita setiap pada sholat, kita mohon kepada Allah, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Terus minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, minta tolong agar kita bisa berzikir lisan kita, agar kita bisa bersyukur kepada Allah, agar kita bisa memperbaiki ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah, alhamdulillah. Ya, mohon maaf sebenarnya beliau guru al-fakir luar biasa, Ustaz Malu sini. Alhamdulillah, bersyukur sekali kita berharap beliau dengan umurnya panjang. Dan sampai nggak ada lagi di Palu. Bukan nggak ada, banyak juga nggak kelihatan. Untuk sementara ini kita punya orang tua. Masya Allah, terus kita mohon kepada Allah agar beliau semua, orang-orang tua kita, paus ustaz kita yang berjuang di jalan Allah, diberikan umur panjang dalam sehat walafiat, sehingga ilmu mereka semua manfaat dan kita pun bisa mengambil manfaat daripada mereka. Segini yang akan sampaikan nanti panjang kalangan-kalangannya karena sudah larut malam. Udah pakai mohon maaf kalau ada intonasi yang salah, kalau ada yang tersinggung maaf minta ridho, minta ikhlas, minta halalnya, bukan ngajarin, bukan ngukuin. Ini artinya presiden lagi al-fakir ngajak ke dalam pantulan tersebut. Ini semua untuk al-fakir. Tapi kalau ada yang manfaat baik, ambil bawa amal dan jika al-fakir pun dapat apa dari yang amal yang al-fakir sampaikan. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abdul Maqtu'ana wa nabiyuna min qablillah.